Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Tahir. Saya mahasiswa PG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menampilkan video PPL pertemuan 1 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, baik Ananda. Sebelum kita mulai belajar, ya Bapak perhatikan di bawah mejanya masih banyak sampah. Ya, nah jadi kalau masih ada sampah, tolong diambil dan dibersihkan. Nah itu masih ada sampah tuh. Nah, tolong diambil dulu Ananda. Ya, silakan lihat samping kiri dan kanannya. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil aja. Tolong disiapkan dulu dan berdoa. Ya, silakan. Cepat. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Kita mengambil absen dulu ya. Bella Permata. Cahaya dimulai. Ananda, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita melakukan permainan terlebih dahulu. Ya, kita melaksanakan ice breaking ya supaya kita lebih tambah semangat. Bisa? Bisa. Nah, oke, silakan semuanya berdiri dulu. Kita mulai lagi ice breakingnya ya. Pagi. 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 Siang. 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 Pagi. Siang. Malam. Siapa pilih? Biar tambah semangat lagi, kita sekarang semuanya menyanyikan lagu nasional. Ya, boleh semuanya berdiri semua. Ya. Oke, sudah berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu judulnya Padamu Negeri. Ya, silakan semuanya bernyanyi ya. Ya, Ananda semuanya, apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian nanti bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara. Nah, itu tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan? Ulang sedikit materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa tadi? Tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar Negara. Kalau kita belajar sejarah, berarti kita ya belajar tentang bagaimana sejarah ini dirumuskan. Jadi sebelum dia disahkan menjadi dasar negara, Pancasila ini dirumuskan dulu. Ya, nah siapa yang masih ingat? Ya, ada 3 pendapat para tokoh bangsa yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila. Siapa kemarin? Siapa nama tokohnya? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Soekarno. Muhammad Yamin. Satu lagi. Oh, Supomo. Ya, ada 3 orang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan Pancasila sebagai dasar. Kita langsung saja untuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan atau menemukan apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ya kita amati dulu gambar berikut ini. Ya, di sini ada 3 gambar. Nampak? Nah, coba kalian amati gambar ini. Ya, coba kalian amati. Yang pertama ada gambar apa? Ya, ada gedung mewah. Yang kedua, gambar yang tidak ada fondasi. Yang ketiga, ya gedung itu hancur. Siapa yang bisa
menyimpulkan apa maksud dari gambar yang Bapak berikan ini. Siapa namanya? Siapa? Intan. Silakan berdiri Intan. Jika sebuah gedung tidak ada fondasi, maka bangunan itu akan hancur atau tidak bisa dibangun. Mantap, tepuk tangan. Coba misalkan ya ruangan kita ini nggak punya fondasi, bisa nggak berdiri? Tidak bisa. Ya, jadi makanya gedung itu butuh fondasi yang kokoh dan kuat supaya bisa berdiri dengan kuat dan lama. Nah, sekarang apa kaitannya gambar ini dengan materi kita hari ini? Ya, nah pertanyaannya, ya apa yang akan terjadi jika pembangunan gedung itu tidak ada fondasinya? Jawabannya tadi apa? Ya, maka gedung itu akan mudah hancur. Nah, kemudian pertanyaannya, ya apa itu dasar negara menurut kalian? Jadi negara kita ini juga butuh fondasi, nah begitu ya. Nah sekarang saya tanyakan, ya apa itu dasar negara? Saya tahu, apa itu dasar negara Anda? Dasar negara adalah sesuatu yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tepuk tangan. Ya. Kedudukan Pancasila. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, Pancasila mempunyai kedudukan yang memang bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan tetap pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ketika kita membicarakan sebuah Pancasila, maka sebenarnya ini Pancasila juga tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Sebelum kalian mengerjakan diskusi kelompok, kan ada tadi Bapak tanya video itu. Ya kan? Apa yang dapat kalian ketahui dari video tadi? Silakan. Siapa namanya? Melda, Pak. Melda. Silakan Melda. Berdiri Melda. Pancasila bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan terikat pada kehidupan bangsa dan negara. Iya, Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak berubah. Ya, tepuk tangan untuk Melda. Silakan. Lagi. Tiara tadi di tangan ya. Silakan Tiara. Berdiri Tiara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap atau abadi dan tidak dapat berubah oleh siapapun, mau itu MPR atau DPR. Iya. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1900 ya. dan Pancasila juga berkaitan yang dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Ya, Bapak sudah membagi kalian berkelompok. Nah, ini tadi kelompok berapa tadi? Satu. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang ya silakan anak-anak kerjakan masing-masing kelompok ya sesuai LKPD yang berikan ini. Nih, KPD-nya buat nama kelompok yang video tadi. Ya, saya mengizinkan setiap kelompok 2 HP untuk mencari sumber yang lain. Karena kita sekarang kan nggak ada buku ini, boleh memakai HP. Tapi 2 orang saja. Ya, itu untuk mencari sumber lain, untuk membaca sumber lain itu boleh. Ya, paham ya? Kelompok 3 ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, silakan. Ya, kalau belum paham nanti silakan bertanya. Waktu kita tidak lama-lama ya. 12 menit sesudah itu silakan kalian persiapkan ya masing-masing Anda untuk menampilkan ke depan. Kelompok 3 ada kendala? Untuk yang terakhir itu 1 aja dulu boleh ya, yang terakhir kita tampilkan. Kita mengingat waktu ya. Silakan. Kita berdiri aja di situ. Ya, yang lain kalau dengarkan. Bisa ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Jessica, saya dari kelompok 1. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ekonomi dasar negara. Merupakan Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Merupakan kesadaran cita-cita dan atas moral tidak lagi mendapatkan legitimasi. Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Sasta Desmawati dari kelompok 4. Oke, silakan Sasta. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak ada sumber hukum? Oke, apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak ada sumber hukum? Ya, kita kasih waktu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita tutup, ya, dari pembelajaran tadi, kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan. Nah, silakan. Siapa namanya? Silakan. Silakan kamu simpulkan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tepuk tangan. Ya, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Yang mana bahwa kedudukan Pancasila itu memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, dia sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara negara. Maksudnya apa? Bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai acuan dalam membuat sebuah aturan. Ya, jadi Indonesia ini tidak sembarangan saja dia menyelenggarakan pemerintahan. Ada sumber hukumnya yaitu Pancasila. Sebelum kita tutup, kita refleksi sebentar. Refleksi ini ya Bapak tanyakan ke kalian. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari kita belajar hari ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Manfaatnya adalah kita dapat menganalisis dan menyimpulkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi kita tahu apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan. Oke, baik Ananda, karena waktu kita terbatas, jadi untuk minggu depan ya kita lanjutkan materi baru, yaitu tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Ya, untuk minggu depan ya. Nah, jadi hari ini mungkin itu saja dulu. Ya, sebelum pulang nanti ya, karena waktu kita sudah habis, Bapak berikan kalian satu orang satu lembar. Ya, nanti silakan kalian jawab di rumah masing-masing kalian. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin itu saja untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan waktunya. Ya, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.